mothers adalah suatu panggilan yang spesial di dalam setiap kehidupan kita semuanya, saudaraku. Amin, saudaraku. Biar pagi hari ini kita ada suatu sukacita di dalam rumah Tuhan. Saudaraku, ada seorang bapak pendeta yang sedang melakukan perjalanan di dalam tugasnya, perjalanan yang cukup jauh. Dia menggunakan suatu kendaraan umum, menggunakan suatu bus. Jalannya dikatakan jalannya berkelok-kelok karena seperti jalan puncak, saudaraku. Jalannya dengan tikungan-tikungan yang tajam. Sehingga orang-orang yang ada di bus tersebut, kalau tikungannya ke kanan, tikungannya tajam, mereka pada bergoyang ke kanan. Kalau tikungannya ke kiri, mereka pada bergoyang ke kiri. Di sebelah bapak pendeta ini, saudaraku, duduk seorang gadis yang sangat cantik. Bapak pendeta ini, saudaraku, tiap kali tikungan tajam ke kiri, gadis ini tubuhnya di pundak daripada bapak pendeta ini di sebelah kiri. Bahkan kalau ke kanan, saudaraku, tubuhnya menutup dada bapak pendeta ini sebagian. Bapak pendeta ini, karena dia orang karismatik, dia berdoa lidah, saudaraku. Dan dia katakan, Tuhan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Dia katakan. Pendeta ini berdoa berulang-ulang di tikungan itu karena perjalanannya cukup jauh, saudaraku. Sampai suatu ketika gadis yang cantik ini mengantuk dan jatuh tertidur. Tahu-tahu tertidur di pangkuan bapak pendeta. Bapak pendeta kaget dengan spontan dia katakan, ya Tuhan, jadilah kiranya kehendak-Mu. Hal yang sama juga terjadi dengan suami saya, saudaraku. Di dalam perjalanan dia pada waktu dia melayani di Ekuador, saudaraku. Dari Quito ke Lago Agrio. Pada saat itu dia juga naik bus, saudaraku, dia katakan. Perjalanannya cukup panjang, kira-kira 6 to 8 hours. Jalannya juga berbelok-belok jalannya. Jalannya juga tikungannya tajam. Setiap kali belok kanan, dianya juga ke kanan. Belok kiri, dianya orang-orang di bus juga belok kiri. Di sebelah dia penumpangnya juga sama, saudaraku. Tiap kali belok kanan dia ke dada suami saya. Dan berulang-ulang juga suami saya mengatakan, Tuhan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Sampai suatu ketika, saudaraku, karena perjalanan yang panjang, orang yang di sebelah suami saya mengantuk dan jatuh tertidur di pangkuannya. Secara spontan dia katakan, it is finished, God. Karena orang yang di sebelahnya itu Pak Markus, saudaraku. Unfortunately, but it's good. He can sleep di pundak suami saya atau di tummy suami saya atau wherever he can choose the place. Is okay for Pak Markus. Pada pagi hari ini, saudaraku, kita akan belajar dari satu firman Tuhan mengenai seorang perempuan. Seorang perempuan yang namanya tidak disebut di dalam Bible. Seorang perempuan yang tidak signifikan, yang namanya tidak disebutkan di dalam Alkitab. Apparently dia bukan berasal dari royal family atau dari keluarga kerajaan. Tadi Eva mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu kita semuanya lihat Kate Middleton. Begitu luar biasa baju weddingnya, begitu luar biasa cake-nya sudah diatur sedemikian rupa. Seluruh dunia melihat, seluruh dunia menyaksikan akan perkawinan daripada Kate Middleton yang menjadi seorang menantu daripada Pangeran Charles. Tapi pada pagi hari ini kita belajar seorang wanita yang very insignificant, yang namanya saja tidak disebut di Bible. Dia bukan wanita yang cantik karena parasnya mungkin suatu paras yang biasa, karena tidak dikatakan di Bible bahwa dia seperti Sarah. Bible mengatakan bahwa ibu Sarah yang seorang yang cantik, atau seperti Bathsheba sehingga membuat Daud hatinya berdebar-debar, atau seperti Esther yang cantik. Dia juga bukan seorang wanita yang pembebas bangsanya seperti Esther atau penyelamat bangsanya seperti Esther. Dia bukan seorang yang mempunyai leadership skill yang luar biasa seperti Deborah. Dia bukan seorang hakim seperti Deborah yang mempunyai suatu kedudukan yang luar biasa. Dia bukan seperti seorang Samaria, wanita Samaria yang membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Wanita ini seorang yang tidak dikenal.
sehingga namanya juga tidak disebutkan di dalam Bible. Bahkan anaknya pun bukan menjadi seorang yang terkenal sebagaimana Hana melahirkan Samuel. Saudaraku, tapi pada pagi hari ini kita akan belajar suatu kisah yang luar biasa, suatu kisah yang encourage saya pribadi, suatu kisah yang memberkati, yang inspire kehidupan saya secara pribadi pada saat saya belajar akan firman Tuhan, pada saat saya belajar akan kehidupan wanita ini. Kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kita akan belajar mengenai suatu karakter yang dimiliki oleh wanita ini, yang disebutkan kisah ini di Bible karena suatu karakter yang luar biasa, sehingga dia boleh mengalami suatu restoration daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Dia boleh mengalami suatu favor yang luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara temukan 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kalau saudara sudah temukan, katakan amin. Oke, kita akan baca ayat yang ke-8. Dikatakan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ayat yang ke-11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, yaitu Elia. Lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di situ. Ayat ini mengatakan bahwa perempuan itu tinggal di kota Sunem. Dikatakan perempuan Sunem. Itu adalah seorang perempuan yang kaya, suaminya sudah tua, tapi dia dari keluarga yang kaya. Sunem adalah suatu kota yang sering dilewati oleh Nabi Elisa. Pada saat Nabi Elisa melakukan pelayanannya, dia dari satu kota ke kota lain, dia sering melewati kota Sunem. Dikatakan bahwa perempuan ini beberapa kali mengundang Nabi Elisa, mengajak Nabi Elisa untuk makan. Saudara, perempuan ini, keluarga daripada perempuan ini mengenal akan Nabi Elisa. Firman Tuhan mengatakan keluarga dari perempuan ini tahu siapa Nabi Elisa. Dan suatu hari dikatakan, dia mengatakan kepada suaminya bahwa Nabi Elisa membutuhkan suatu tempat. Nabi Elisa membutuhkan suatu kamar. Kalau Nabi Elisa di dalam pelayanannya, dia katakan untuk membuat suatu ruangan khusus untuk Nabi Elisa, untuk menampung Nabi Elisa. Yang pertama kita belajar yaitu her spirit of service, hati yang mau melayani. Saudaraku, banyak orang-orang di sekitar di kota Sunem. Banyak I believe orang-orang yang tahu siapa Nabi Elisa. Tapi dikatakan secara spesifik bahwa perempuan Sunem ini, dia katakan tidak hanya dia memanggil makan Nabi Elisa, tapi dia katakan dia mau membangun suatu kamar untuk Nabi Elisa. Kita hidup, saudaraku, di suatu society yang sangat sibuk. Kita hidup di suatu society saat ini di mana kita disibukkan oleh banyak hal. Bahkan semester ini merupakan suatu semester yang sangat sibuk untuk diri saya sendiri. Saudaraku, banyak hal-hal. Pada saat saya mengambil kelas, I hope this is the last semester, I will not take it no more. Saudaraku, tidak cuma saya yang sibuk, tapi seluruh rumah jadi sibuk. Tidak cuma seluruh rumah jadi sibuk, tapi Ivan juga jadi sibuk. Karena dia banyak membantu saya di dalam chemistry. Saudaraku, kita banyak sekali disibukkan oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Sehingga itu sering kali kita nggak lagi mempunyai waktu. Apalagi untuk melayani orang lain. Apalagi untuk memberikan kehidupan kita untuk orang lain. Apalagi untuk mendoakan orang lain. We just do not have time dengan suatu kesibukan-kesibukan yang ada di sekeliling kita. Saudaraku, dikatakan bahwa we live in the society yang self-centered.
Kalau itu menguntungkan kita, I'll do it. Tapi kalau hal itu tidak menguntungkan kehidupan kita atau tidak menguntungkan kita secara pribadi, forget about it. Maybe next time I'll do it. Kita hidup di dalam society yang sedemikian, saudaraku. Tapi pada pagi hari ini kita belajar daripada perempuan Sunem ini. Dia tahu akan kebutuhan daripada Nabi Elisa. Dia tuh tidak cuma memberikan yang the barrel minimum. Dia tidak cuma memberikan cuma apa yang dia mau berikan, tapi dia mempunyai hati. Dia mau memberikan lebih daripada itu melalui her spirit of service, hati yang mau melayani. Saudaraku, Mother Teresa di dalam suatu perjalanannya, suatu ketika dikatakan ada seorang laki-laki yang mereka pungut dari selokan. Tim daripada Mother Teresa berserta Mother Teresa mengatakan bahwa badan daripada laki-laki ini setengahnya penuh dirubung dengan ulat, dimakan ulat. Dan dia katakan pada saat itu kami bawa dia ke tempat kami bawa dia pulang ke rumah untuk dirawat. Dan laki-laki ini mengatakan, saya telah hidup seperti hewan di jalan, tetapi saya akan mati seperti malaikat, dikasihi dan diperdulikan. Saudaraku, dikatakan lalu setelah tim daripada Mother Teresa membersihkan semua ulat dari tubuhnya, laki-laki ini mengatakan dengan tersenyum, dia katakan kepada Ibu Teresa, Ibu, saya akan pulang kepada Tuhan. Lalu dia meninggal. Saudaraku, suatu hal yang luar biasa. It's the one that inspire me. Seringkali di dalam kesibukan kita, we become self-centered. Seringkali di dalam apa yang ada di sekitar kita, kita cuma memikirkan akan kehidupan kita sendiri. Tetapi pada pagi hari ini, biar kita boleh belajar daripada perempuan Sunem ini, mempunyai her spirit of service, mempunyai hati yang mau melayani. Pada akhir kehidupan daripada Ibu Teresa sebelum kematiannya, dia mengatakan, kalau saya memungut seorang yang lapar dari jalan, saya beri dia sepiring nasi, saya beri dia sepotong roti. Tetapi seseorang yang hatinya tertutup atau terluka, seseorang yang merasa tidak dibutuhkan, seseorang yang merasa tidak dikasihi, seseorang yang hidup dalam ketakutan, seseorang yang telah dibuang dari masyarakat karena kemiskinan, spiritual itu jauh lebih sulit untuk diatasin. It's easy, dengan kata lain, it's easy memberikan something kepada seseorang, roti kalau mereka lapar, memberikan minum kalau mereka haus. Tetapi untuk seseorang yang hatinya tertutup karena orang itu merasa tidak dibutuhkan atau tidak dikasihin atau hidup di dalam ketakutan, seseorang telah dibuang dari masyarakat karena kemiskinan, hal itu jauh lebih sulit untuk diatasin. Saudaraku, keluarga perempuan Sunem ini adalah suatu keluarga yang kaya, dikatakan keluarga kaya yang murah hati. Maybe di antara kita ada mikir, karena dia kaya makanya dia bisa treat, makanya dia bisa menjamu akan Nabi Elisa. Tapi satu hal yang kita boleh belajar, I don't think she is the only rich person atau rich family yang hidup di kota Sunem. Saya percaya ada banyak family lain yang juga mempunyai keluarga lain yang juga mempunyai uang yang hidup di kota Sunem. Tetapi tidak semua orang, banyak orang yang diberkati dengan kekayaan, tapi sulit untuk menjadi berkat bagi orang lain maupun bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi perempuan ini mempunyai hati yang mau melayani dan dia tahu siapa yang dia layani. Dan dikatakan dia tidak mengharapkan, nanti kita akan belajar apa yang dia perbuat untuk Nabi Elisa. Dia tidak mengharapkan suatu balasan, tapi justru disitulah God gave her the reward yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku, kita belajar dari ayat yang ke-12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami.
Apakah yang dapat kau perbuat, ku perbuat bagimu. Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Yang kedua kita lihat, yaitu her contentment. Dia merasa puas dengan apa yang dia miliki. Saudaraku, Nabi Elisa merasa berhutang budi dengan perempuan Sunem ini. Nabi Elisa tahu bahwa perempuan ini sudah sangat bersusah payah untuk menyenangkan, untuk menjamu, untuk mengerjakan segala sesuatu untuk Nabi Elisa. Sehingga Nabi Elisa dengan kata lain dia katakan, look, I know the king. Saya kenal akan raja di negeri ini. Saya kenal dengan pasukan komandan di negeri ini. Apa yang dapat saya perbuat untuk engkau? Apa yang dapat saya perbuat untuk keluargamu? Engkau sudah banyak berhutang budi terhadap keluargamu. Nabi Elisa dengan kata lain, tell me and I'll do it for you. Tapi apa yang perempuan ini katakan? Kita tadi melihat kata perempuan ini, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dengan kata lain dia mengatakan, I appreciate your offer. Saya menghargai apa yang kau katakan. But I got home. I get all my basic need. Apa yang menjadi kebutuhanku sudah tercukupin. Aku tidak mengharapkan apa-apa daripadamu. Saudaraku, bukankah kita juga hidup di suatu zaman, di suatu society that I want more and more and more. Perempuan ini bisa mengatakan kepada Nabi Elisa, look, if you can tell the king about us. Perempuan ini bisa mengatakan, if you can tell the chief of commander about us. Untuk menjadi suatu koneksi untuk suaminya. Mungkin untuk menjadi business connection atau pekerjaan suaminya. Atau suatu martabat untuk dia dikenal dengan orang-orang yang penting. Perempuan ini bisa mengatakan dan layak. Dan perempuan ini sepatutnya mengatakan demikian. Karena dia bukan yang meminta. Tapi Nabi Elisa memberikan dia suatu offer. Tapi apa yang menjadi jawaban perempuan ini? Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kita hidup di dalam society secara kita sadari atau tidak sadari. I want more and more and more. I want more pay di dalam job. Untuk dapatkan job yang pay-nya jauh lebih banyak. I want more bigger house. I want more nice car. I want, mungkin kita sekarang lihat banyak dokter-dokternya praktek, plastic surgeon, untuk mengubah nose kita, mengubah mata kita, mengubah segalanya yang ada di dalam kehidupan kita. Ada suatu cerita yang mungkin sudah pernah saya ceritakan. Pada saat kita naik di mobil, saudaraku, together saya, Pastor Somi dan Kenny, saya bilang, saya bercerita saya katakan tentang about contentment, hal untuk kita bisa merasa mengucap syukur dan bersuka cita dengan apa yang kita punya. Saat itu anak saya mendengarkan dengan suatu wajah yang serius sekali. Saya katakan, Kenny, there is a story, saya bilang, satu ketika ada seorang perempuan yang ditabrak kecelakaan dan dia meninggal. Pada saat perempuan ini ketemu dengan Tuhan, perempuan ini mengatakan dengan Tuhan, Tuhan, belum waktunya Tuhan, karena masih banyak hal yang harus saya kerjakan di dunia. Please give me another chance to live on earth. Ya, waktu itu Tuhan mengatakan, okay, I'll give you another 10 more years to live on earth. Setelah itu saudaraku, perempuan ini saudaraku, sekitar 3 tahun kemudian waktu dia menyeberang jalan, dia ditabrak mobil lagi dan meninggal. Pada waktu itu perempuan ini mengatakan pada Tuhan, Tuhan, kamu katakan kan 10 tahun lagi Tuhan, ini baru 3 tahun, kok saya sudah meninggal Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Because I do not recognize you. Semuanya sudah berubah, rambutnya berubah, matanya berubah, hidungnya berubah. Saudaraku, semuanya mengalami operasi plastik. Waktu itu Kenny dengar-dengar, really mom, it's just the story, it's not true. Saudaraku, di sini kita boleh belajar untuk kita merasa content dari perempuan Sunem ini. Kita lihat dari pengalaman bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 10 dikatakan bahwa pada saat bangsa Israel Tuhan ingatkan dibawa keluar daripada tanah perbudakan.
pada saat bangsa Israel dibawa keluar daripada tanah Mesir. Dikatakan bahwa bangsa Israel murmuring all the time, bahwa bangsa Israel dikatakan tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa content. Pada saat mereka tidak ada air, Tuhan berikan air. Mereka menggerutu, waktu mereka lapar, Tuhan berikan mana. Pada waktu itu mereka bosan dengan mana, Tuhan berikan burung quail. Tuhan katakan makan secukupnya, tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka makan daging daripada burung quail sebanyak-banyaknya sehingga mereka merasa sakit. Dan firman Tuhan mengatakan, saudaraku, apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Angkatan lama bangsa Israel tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Karena mereka terus murmuring, karena mereka tidak pernah merasa content di dalam kehidupan mereka. What is the secret to being content? Apa yang menjadi rahasia untuk kita bisa merasa cukup? Saudaraku, di dalam Filipi 4 ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rahasia supaya kita bisa merasa content, yaitu kalau kita mempunyai the right perspective di dalam kehidupan kita. If we have the right perspective di dalam kehidupan kita, pandangan yang benar di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ada gelas, saudaraku, yang diisi air setengahnya, apa yang saudara lihat di dalam gelas itu? Apakah saudara melihat gelas yang penuh dengan diisi air setengahnya? Atau saudara melihat another level, yaitu gelas yang kosong setengahnya? Saudaraku, the right perspective yang ada di dalam kehidupan kita. Content person akan melihat dan mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Tetapi discontent person akan selalu melihat apa yang tidak kita punya. Orang yang merasa content, kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita punya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kembali kita lihat dari respon daripada wanita Sunem ini. Dikatakan dia merasa cukup dan dia boleh mengucap syukur dengan apa yang dia punya. Tetapi justru disitulah melalui Nabi Elisa, melalui Gehazi bujangnya daripada Elisa, Tuhan memberikan lebih dari apa yang dia pikirkan. God know more dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang kita pikirkan. Mungkin dia memikirkan keadaannya suatu hal yang impossible. Mungkin dia sudah giving up. Mungkin dia memikirkan keadaannya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi di dalam ayat 14 dikatakan, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehazi, dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Dan Elisa mengatakan, kalau kita baca selanjutnya, Elisa mengatakan bahwa dia akan diberikan seorang anak laki-laki. God knows apa yang menjadi kebutuhan kita yang mungkin kita sendiri tidak sadar. Tetapi melalui spirit, melalui hati yang merasa cukup,